Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Setelah tadi kita praktek pengukuran arah kiblat dengan al-murabba, dalam praktek tersebut kita dibantu aplikasi di Microsoft Excel yang menampilkan data yang kita butuhkan dalam pengukuran, bahkan ditampilkan juga ilustrasi gambar alatnya, sehingga kita bisa mengukur arah kiblat itu dengan mudah karena kita tinggal meletakkan data yang kita dapatkan itu di bidang al-murabba, sehingga kita bisa menentukan arah kiblatnya. Tadi dalam prakteknya kita butuh dua data penting. Yang pertama itu tadi angka arah kiblat, yang kedua angka azimut bayangan. Yang dimaksud di sini tentu bayangan matahari, karena kita memakai bantuan matahari. Angka arah kiblat ini kemarin sudah kita bahas. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas bagaimana cara menghitung arah kiblat dengan rumus tan arah kiblat sama dengan tan lintang Ka'bah kali kos lintang tempat bagi sin selisih bujur kurangi sin lintang tempat bagi tan selisih bujur. Ketemulah arah kiblatnya. Arah kiblat itu untuk pengaplikasian, untuk praktek di al-murabba, kemudian kita rubah menjadi angka arah kiblat dengan rumus tan arah kiblat dikali 10. Kemarin dalam contoh arah kiblatnya berapa? Semisal arah kiblatnya tan arah kiblatnya 20 berapa kemarin? 25. 2 itu untuk daerah mana? Rangkas Bitung, Banten. Oh, Banten. Ya, coba untuk daerah Banten tan 25 derajat 21 menit 8,09 detik. Maka untuk tahu angka arah kiblatnya, angka kiblat ini tan arah kiblatnya ini kita kalikan 10. Silahkan coba dihitung. Hitungnya di Excel cukup pencet tan, kemudian 25 pencet derajat, 21 pencet menit, 8,09 pencet detik. Tombol derajat, menit, dan detik di Excel itu sama tombol yang dipencet. Kemudian dikalikan 10. Berapa hasilnya? 253, sekian. Tan, oh itu tan 25. Sebelum 25 ditambahi tan. Tan 25 berapa? 4,73. Nah, betul. 4,73. Atau kita tulis 4,7. Kita cuma butuh 1 desimal. 4,7 cm. Ini dalam atau untuk data di al-murabba. Ini untuk nilai angka arah kiblatnya. Nilai angka arah kiblat ini yang akan kita pakai nanti di al-murabba ini. Utara, timur, barat, selatan 0 sampai 10. 4,7 berarti nanti di kisaran ini. Antara 4 dan 5 ini. 4,5, 4,7.
Itu nanti akan kita pakai untuk di al-murabba. Jadi arah kiblatnya nilainya sudah kita ketahui, angka arah kiblatnya di al-murabba juga sudah kita ketahui. Tinggal kita menentukan berapa angka azimut bayangannya. Tinggal kita menentukan berapa nilai angka azimut bayangannya. Kita perlu mengetahui dan memahami bersama-sama kenapa kita butuh menghitung nilai angka azimut bayangan ini. Kita menghitung angka azimut bayangan matahari ini kita anggap perlu karena untuk penentuan arah kiblat ini kita memakai matahari, tidak memakai kompas. Dalam berbagai kajian dan beberapa riset yang sudah dilakukan, kalau kita mengukur kiblat dengan kompas, itu akurasinya masih dipertanyakan. Karena kompas itu sangat rentan dengan benda elektromagnetik. Benda-benda yang berbau magnet nanti akan berpengaruh terhadap arah yang ditunjukkan oleh kompas. Bahkan dulu kita sempat mengkaji dan mempraktekkan kompas yang kemudian dikelilingi benda-benda berbau elektronik. Itu ada laptop, ada HP, kemudian kita di dalam ruangan yang dimana dalamnya itu ada besi dan seterusnya. Itu arah mata angin yang ditunjukkan dengan arah mata angin yang sebenarnya, selisihnya itu bahkan bisa sampai antara 5 sampai 10 derajat. Ini tentu selisih yang signifikan dalam sebuah perhitungan, dalam sebuah praktek pengukuran terutama arah kiblat. Maka di sini kita akan memakai bantuan dari matahari. Kita akan memakai bantuan dari matahari. Nah, untuk memakai data matahari ini di al-murabba, nanti yang kita butuhkan adalah angka azimut bayangan. Angka azimut bayangan ini nanti kita bisa memperoleh kalau kita sudah mengetahui nilai azimut bayangannya, azimut bayangan matahari. Azimut bayangan matahari bisa kita peroleh kalau kita sudah tahu azimut matahari. Azimut matahari bisa kita peroleh kalau kita mengetahui nilai arah matahari. Untuk mengetahui arah matahari, ini saya kasih tanda ARM ini, rumusnya kotan arah matahari sama dengan tan deklinasi matahari kali cos lintang tempat. Tan deklinasi matahari kali cos lintang tempat bagi sin sudut waktu, T itu time sudut waktu, kurangi sin lintang tempat bagi tan sudut waktu. Ini rumus arah matahari. Ada beberapa data yang perlu kita persiapkan dulu kalau seperti itu. Pertama, deklinasi matahari. Kedua, lintang tempat. Ketiga, sudut waktu. Anggap saja pertama lintang tempat. Ini yang paling mudah. Kedua, deklinasi. Tiga, sudut waktu. Lintang tempat ini kemarin yang sudah pernah kita jelaskan, kita bisa mengambilnya dari aplikasi GPS. Sekarang teknologi sudah sangat maju perkembangannya.
kita mengambil tempat yang mau kita akses arah kiblatnya, kita ambil data lintang tempatnya di GPS itu. Kita ambil datanya di GPS. Semisal daerah mana itu? Banten. Lintang tempatnya berapa? min 6 Min 6 derajat. Terus 35 menit 99,04 detik. Ini lintang tempatnya. Kelihatan jelas nggak? Jelas ya. Ini lintang tempatnya. Semisal kita di tempat lain, lintang tempatnya tinggal menyesuaikan saja nanti. Ini kebetulan di daerah mana ini, Mas? Pangkas Bitung, Banten. Pangkas Bitung, Banten gitu aja. Nah, lintang tempat. Jadi lintang tempat bisa kita dapatkan dari GPS atau bisa kita dapatkan dari Google Map, Google Earth atau aplikasi-aplikasi yang lain yang memang sudah teruji validitasnya. Kemudian yang kedua, deklinasi matahari. Nah, ini. Deklinasi matahari dalam bahasa lain, kalau di literatur kitab kita menyebutnya dengan Mailus Syams. Mailus Syams. Itu deklinasi matahari. Kalau kita gambarkan dalam tata koordinat yang lebih sederhana itu seperti ini. Anggap ini koordinat, ini bola bumi semisal. Di bumi di sini ada garis lintang dan ada garis bujur. Ini semisal Greenwich di sini. Greenwich di sini. Garis bujur itu dihitung dari Greenwich. Pas di Greenwich ini bujurnya bujur 0 derajat. Geser dari Greenwich ini semisal di sini jauh 15 derajat, maka ini daerah yang berada di sini garis bujurnya 15 derajat dan seterusnya. Artinya kalau kita di bumi ada garis bujur dimulai dari Greenwich. Kemudian ada garis lintang. Garis lintang itu dimulainya dari khatul istiwa atau garis khatulistiwa. Pas di garis khatulistiwa, garis lintangnya 0 derajat. Di atas khatulistiwa sini misal garis lintangnya 5 derajat misal. Kalau di bawah, maka garis lintangnya minus 5 derajat, minus 10 derajat dan seterusnya. Itu garis lintang. Nah, ini di tata koordinat bola bumi. Langit itu juga mempunyai tata koordinatnya. Ada 4 tata koordinat di langit, mulai dari tata koordinat ekuator, tata koordinat horizon, tata koordinat ekliptika, dan tata koordinat sudut jam bintang. Deklinasi itu berada di tata koordinat ekuator. Tata koordinat ekuator itu ibarat ini di bumi ada lintang dan bujur tempat ini. Lintang dan bujur tempat itu kalau kemudian kita proyeksikan sampai ke langit, kita perbesar sampai kemudian berhimpitan dengan langit itu, lintang itu nilainya atau akan berhimpit dengan variabel deklinasi. Jadi semisal deklinasi matahari kok 5 derajat, maka pada waktu itu matahari sedang berada di atas garis lintang 5 derajat. Bisa paham ya? Jadi semisal deklinasi matahari min 7 derajat semisal.
berarti pada saat itu matahari berada di atas permukaan wilayah yang lintangnya -7 derajat. Karena lintang itu kalau kita proyeksikan ke langit nanti akan berhimpit dengan deklinasi. Paham ya? Jadi lintang itu kalau kita proyeksikan ke langit nanti akan berhimpit dengan deklinasi, nilai deklinasi. Dah, itu yang dimaksud dengan deklinasi. Jadi koordinat bola bumi ini kalau kita proyeksikan ke langit, ini khatul istiwa atau garis khatulistiwa ini nanti di bola langit akan menjadi ekuator langit, garis ekuator langit. Kemudian garis lintangnya ini nanti akan menjadi nilai deklinasi. Artinya deklinasi dihitung dari ekuator langit ini. Dari ekuator langit ke, semisal mataharinya di sini. Ini matahari semisal. Dari ekuator langit ke garis yang melewati matahari ini selisihnya berapa derajat? Semisal selisihnya -10 derajat. Ini -10 derajat. Berarti nilai deklinasinya adalah -10 derajat. Paham ya? Itu deklinasi. Jadi ngitungnya dari ekuator langit. Kalau garis bujur, nanti persamaannya dengan apa? Nanti akan berhimpit dengan asensio rekta. Hanya saja kalau garis bujur ngitungnya dari Greenwich, asensio rekta itu nanti ngukurnya dari titik Aries. Di langit nanti ada titik Aries atau Hamel bahasanya kalau di kitab itu Hamel itu nanti yang akan jadi patokan pengukuran asensio rekta atau matoliul. Dalam bahasa kitab yang lain disebut matoliul baladiyah atau matoliul falakiyah dan lain seterusnya. Ini nilai dari deklinasi. Jadi deklinasi itu sejatinya ini berapa derajat posisi benda langit itu dihitung dari nilai garis ekuator itu. Itu lintang tempat itu kalau kita proyeksikan ke langit nanti akan berhimpit dengan deklinasi itu. Atau mailus syams. Paham ya? Sekarang kita coba menghitung untuk hari ini tanggal 27 Februari. Dilihat datanya. Pengambilan data deklinasi bisa kita ambil dari mana? Pertanyaannya. Ada banyak sumber yang bisa kita akses. Kita bisa pakai data deklinasi di kitab. Atau di kitab mulai Durusul Falakiyah dan seterusnya. Atau bisa kita ngambil dari aplikasi seperti WinHisab, itu yang sudah dipakai oleh Kementerian Agama. Dan kita bisa mengambil dari tabel epimeris yang biasa dikeluarkan Kementerian Agama per tahun. Dalam hal ini kita coba yang banyak dipakai di Indonesia itu pakai epimeris. Coba dibuka epimeris, ada epimeris tahun 2021? Nah, udah punya kan? Sekarang dibuka tahun 2021. Tanggal 27 Februari kita tentukan dulu kita mau ngukur kiblatnya jam berapa semisal. Taruhlah kita ngukur kiblatnya jam 10 pagi di Banten ya. Jam 10 pagi ngukur kiblat. Ada spidol lagi? Nggak ada. Bentar. Ya, semisal kita akan melakukan pengukuran arah kiblat untuk tempat di Banten ini jam 10 pagi. Ini benar-benar harus kita tentukan dulu jamnya. Kenapa? Nanti ketika berbeda jam, posisi matahari kan sudah berbeda. Tentu nilai deklinasinya ada sedikit perubahan.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti berakibat pada nilai sudut waktunya, nanti kan juga akan berbeda. Beda jam. Sehingga kita perlu tentukan dulu. Semisal kita ngitungnya jam 10 pagi. Atau jam 10.00 WIB. Kalau kita memakai data epimeris, data yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama, itu data epimeris itu pakai satuan waktunya GMT, Greenwich Mean Time. Artinya ada selisih dengan kita yang di WIB 7 jam. Sehingga kalau kita mau mengukur arah matahari untuk jam 10 WIB, maka di epimeris itu sama dengan jam 3.00 GMT. Sudah, sekarang dilihat data deklinasinya berapa? Min 8 derajat 17 menit 31,55 detik. Ya, bisa ditunjukkan itu di kamera. Biar terlihat. Oh ya, ya ada. Ini nilai deklinasi mataharinya, min 8 derajat 17 menit 31,55 detik. Sudah dapat dua data, lintang tempat sama deklinasi matahari. Ini lintang tempatnya tadi yang benar gimana? Min 6 derajat berapa menit, berapa detik? 21 menit 35,65 detik, 35,65. Udah, lintang tempat sudah ketemu, deklinasi matahari sudah ketemu. Kemudian berikutnya apa yang belum? T. T itu apa? T itu apa? Sudut waktu. T atau sudut waktu. Cara mencari T itu rumusnya WD atau waktu BD-nya dalam bentuk waktu daerah tambah equation of time tambah kurung buka bujur tempat kurangi bujur daerah kurung tutup bagi 15. Itu rumus untuk mencari sudut waktu. Kemudian ini hasilnya waktu daerah tambah equation of time tambah bujur tempat kurangi bujur daerah bagi 15 dikurangi 12 kurung tutup kemudian kali 15. Ini kurung buka dan kurung tutupnya hati-hati ini. Saya ulangi, rumus sudut waktu sama dengan waktu daerah ditambah equation of time tambah kurung buka bujur tempat kurangi bujur daerah kurung tutup bagi 15 dikurangi 12 kurung tutup kali 15. Itu hasil dari nilai sudut waktu. Kita identifikasi lagi. WD tadi yang dimaksud adalah waktu bidik atau waktu pengukuran kiblatnya sesuai dengan waktu daerah. Jam berapa pengukurannya? Jam 10.00 tambah E itu apa? E itu equation of time. E itu equation of time. Kalau dalam bahasa kitab disebut sebagai ta'dilul waqt atau disebut juga dengan ta'dilul zaman. Ada yang mengatakan ta'dilul zaman. Maksudnya apa? Kalau di Indonesia orang menyebutnya dengan perata waktu. Maksudnya apa? Bahwa kita satu hari satu malam itu waktunya tidak persis 24 jam. Sebenarnya tidak persis 24 jam. Tapi kemudian kita menganggap waktu yang kita lalui satu hari satu malam 24 jam. Padahal realitanya tidak.
bisa kurang atau lebih. Bisa kurang atau lebih. Tergantung posisi bumi. Kalau bumi dekat dengan matahari posisinya, maka gerak bumi semakin cepat sehingga untuk menempuh satu kali rotasi tidak sampai membutuhkan waktu 24 jam. Tapi kalau posisi bumi jauh dari matahari, pergerakannya lambat. Sehingga untuk menempuh satu kali rotasi bahkan bisa sampai lebih dari 24 jam. Nah, supaya 24 jam itu kemudian dianggap rata, di sini butuh yang namanya perata waktu atau ta'dilul waqt, ta'dilul zaman atau equation of time ini. Ngambilnya dari mana equation of time? Bisa dari kitab, kalau di kitab bahasanya ta'dilul zaman atau ta'dilul waqt. Bisa dari epimeris atau aplikasi yang biasa dipakai Kemenak. Untuk tanggal 27 Februari 2021 ini jam 3 GMT atau 10 WIB nilai equation of time-nya berapa? Min 12 menit 44 detik. Berarti tambah kurung buka, karena min kita kasih kurung buka, min 12 menit. Berarti min 0 jam 12 menit terus 44 detik. Udah. Ini nilai equation of time-nya. Kemudian kita tambah bujur tempatnya berapa? Banten 106 derajat 14 menit 43,77 detik. Bujur daerahnya? Karena di WIB maka nilai bujur daerahnya adalah 105 derajat. Karena di WIB kurangi 105 derajat. Kalau di WITA 120, kalau WIT 135. Kemudian kurung tutup bagi 15 dikurangi 12 kurung tutup kali 15. Kelihatan enggak itu? Sekarang coba dihitung pakai Excel, pakai kalkulator, berapa hasilnya? Ngitung pakai kalkulator 10 jam 10 lebih 0 menit ditambah kurung buka min 0 derajat 12 menit 44 detik. Nulis 10-nya biasa 10 derajat 0 menit gitu. 10 derajat 0 menit 0 detik gitu. 10 ya nggak apa, 10 aja, nggak usah dikasih derajat menit detik. Pakai Excel. Nah, coba nanti dibandingkan. Ya, 106 derajat 14 menit. Kali 15 kurung tutup. Ini sebelumnya dikasih kurung buka lah ya, ini depan. Berapa hasilnya? derajat kan? Derajat kan. 0 derajat. Coba, berapa? Vika berapa hasilnya, Vika?
ini belakang tidak dibagi 15 tapi dikali. Oh, kali ya. Nah, jadi 10 jam 10 derajat 0 menit 0 detik atau jam 10 tambah kurang buka min 0 derajat 12 menit 44 detik kurang tutup tambah 106 derajat 14 menit 43,77 detik kurangi 105 derajat kurang tutup bagi 15 kurangi 12 kurang tutup kali 15. Ini yang belakang tidak bagi tapi kali. Coba dibuka lagi. Harusnya hasilnya kisaran 30-an. Ya, 31 min 31. Nah, itu kan. Coba saya lihat. Vika udah ketemu? Nah, kurang. Ini hasilnya min 31,93 dan seterusnya. Kita jadikan derajat. Kita jadikan derajat min 31 derajat min 31 derajat 56 menit 16,23 detik. Seperti tadi yang saya katakan, hasilnya kurang lebih 30-an. Min 31 derajat 56 menit 16,23 detik. Coba dilihat lagi, sudah sama atau belum? Ya. Ini sudah ketemu nilai sudut waktunya. Sudah ketemu ya? Berapa? 56,23. Iya, betul. Itu pakai Excel ya. Min 31 derajat 56 menit 16,23 detik. Sampai pada tahap ini, coba nanti sampean amati. Ketika sampai nanti sudah banyak menghitung sudut waktu, prinsipnya gini. Ketika perhitungan yang sampean lakukan itu untuk sebelum kulminasi atau sebelum istiwa, pasti nilai sudut waktunya negatif. Jam 10, 11, jam 9, 8 pasti sudut waktunya negatif. Kok sampai sudut waktunya positif, sampean ngitungnya salah. Nah, kalau perhitungannya untuk waktu setelah kulminasi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 pasti hasil sudut waktunya positif. Kalau hasilnya negatif berarti ngitungnya salah. Kenapa kok gitu? Karena sudut waktu itu dihitung dari kulminasi. 0.0 sudut waktu itu kulminasi. Artinya sebelum kulminasi pasti sudut waktunya negatif, setelah kulminasi sudut waktunya positif. Gitu. Dah, lintang tempat sudah ketemu, deklinasi matahari sudah ketemu, sudut waktu sudah ketemu. Sekarang kita ngitung arah matahari. Masuk ke rumus ini, arah matahari. Nah, ini perlu sampean ingat-ingat. Sudut waktu yang sampean temukan tadi itu untuk menghitung arah matahari itu harus diabsolutkan. Artinya tidak ada lagi sudut waktu positif apa negatif dalam perhitungan arah matahari di sini. Ini diingat-ingat. Terutama kalau ngitung waktu pagi itu nanti rentan itu. Jadi sudut waktu yang sudah kita temukan ini kan negatif. Ketika nanti kita masukkan di sini arah matahari, sudut waktunya diabsolutkan, dijadikan positif. Maka nanti yang kita pakai tidak min 31 tapi 31 derajat 56 menit 16,23 detik. Baik, sekarang akan coba kita masukkan di rumus ini kotan arah matahari sama dengan tan deklinasi matahari. Tan deklinasi mataharinya min 8 derajat 17 menit 31,55 detik. Kali cos lintang tempatnya min 6 derajat 21 menit 35,65 detik.
bagi sin sudut waktu. Sin sudut waktunya kita absolutkan, kita jadikan positif. Sin 31 derajat 56 menit 16,23 detik dikurangi sin lintang tempat sin min 6 derajat 21 menit 35,65 detik bagi tan sudut waktu tan 31 derajat 56 menit 16,23 detik. Silahkan dihitung. Perlu diingat, kalau pakai kalkulator ngitungnya, ini kan ada kotan arah